Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita kembali lagi masuk dalam pengajian Al-Akhlaq dan kita masuk kepada kitab Al-Akhlaq lil Banin, ya. Akhlak untuk anak-anak laki-laki, tapi ini juga tentu pengetahuan untuk anak-anak perempuan. Al-Akhlaq lil Banin Al-Juz'ur Rabi, jilid yang keempat. Jilid yang keempat, karena ini sudah semakin banyak pembahasannya, semakin luas ya cakupannya, jadi akan semakin mengerti apa yang disebut dengan al-akhlak. Mulai dari muqaddimah, ya, coba dibuka. Muqaddimatun, pembukaan, min kalamil imami al-Ghazali radhiyallahu anhu. Nah, dari perkataannya Imam al-Ghazali radhiyallahu anhu. Jadi bagaimana pendapat Al-Imam Al-Ghazali ini tentang akhlak. Al-khulqu, akhlak itu, kata beliau, ibaratun anhalatin. Akhlak itu adalah ibarat anhalatin lidnafsi, ibarat keadaan jiwa, rosikhatin, yang kokoh. Jadi akhlak itu adalah keadaan jiwa, ibarat keadaan jiwa yang kokoh. Tasduru anha, yang timbul dari jiwa itu. Jiwa yang kokoh itu apa? Al-af'alu, ya, perbuatan bisuhulatin, dengan mudah, biduni, dengan tanpa isti'mali fikrin, menggunakan pikiran, warawiyatin, dan perencanaan. Di akhlak itu perbuatan yang mudah timbul tanpa dipikirkan, tanpa direncanakan, tidak dibuat-buat. Nah, itulah pengertian akhlak. Nah, ya. Fa in kanatil af'alu, apabila perbuatan-perbuatan itu as-sadiratu, yang timbul anha, darinya, jamilatan, baik. Apabila perbuatan-perbuatan itu timbul dari jiwa yang baik,
Wa in kanatil af'alu shadiratu anha jamilatan summiyat tilkal hal ahlaku tilkal halatu maka dinamakan keadaan itu halat al khuluqan hasanan, sebagai akhlak yang baik. Wa illa, jika tidak, sumiat khuluqan sayyi'an, maka disebut dengan akhlak yang buruk. Jadi jika yang ditimbulkannya itu kebalikannya, maka yaitu disebut dengan akhlak yang buruk. Jadi akhlak yang baik itu perbuatan-perbuatan yang timbul dari jiwa yang baik. Sebaliknya, akhlak buruk adalah ditimbulkan dari jiwa yang keadaannya ataupun yang buruk juga. Wa malam takun rosikhatan, apabila keadaan itu tidak mantap, tidak kokoh, fin nafsi, di dalam jiwa, la tusamma khuluqan, tidak dinamakan akhlak, tidak disebut akhlak. Jadi kata kuncinya itu adalah keadaan jiwa yang kokoh, keadaan yang kokoh, yang mantap. Jadi kalau tidak kokoh, tidak mantap, nah itu tidak disebut akhlak. Nah itu pengertiannya, ya. Jadi kalau ditanya apa itu akhlak, kata Imam Al-Ghazali, jadi akhlak itu adalah perbuatan ibarat keadaan jiwa yang kokoh, di mana itu timbul dari perbuatan yang mudah dilakukan tanpa menggunakan akal pikiran, tanpa direncanakan. Jadi kalau ibaratnya kita melakukan sesuatu tidak karena siapa-siapa. Keluar saja dari diri, timbul saja. Gitu ya. Ada di depan kita misalnya orang yang meminta-minta. Mau ada yang lihat, mau yang tidak. Cepat-cepat kita mengeluarkan uang untuk diberikan. Misalnya. Atau ada orang yang jatuh, terus tiba-tiba kita menolongnya tanpa berpikir panjang, tanpa merencanakan. Nah itulah yang disebut dengan akhlak. Ya. Sebaliknya juga kalau ada sesuatu kita melakukan satu perbuatan yang buruk, begitu juga. Melakukannya tanpa dipikir panjang, tanpa ini, yaitu sudah menjadi akhlak yang buruk. Wal ahlaku, dan akhlak itu tuktasabu birriyadoti, dapat dihasilkan dengan aryadoh. Riyadoh itu dengan latihan. Wal mujahadah, dan perjuangan, kesungguhan. Wal mujahadati, ibtidaan, pada awalnya. Jadi awalnya itu perbuatan akhlak itu diawali dengan latihan. Diawali juga dengan perjuangan, dengan kesungguh-sungguhan. Hatta tasiro
tob'an intihaan, hingga akhirnya dia menjadi tob'an, tabiat, ya, watak gitu. Jadi akhlak itu sama dengan watak. Akhlak itu tabiat. Kaman yuridu ayyakuna. Nah, misalnya ada seseorang yang ingin menjadi khotuhu hasanan, ingin mempunyai tulisan yang baik, fa innahu yatakallafu awalan, maka dia pertama kali harus apa? Memaksakan diri. Taklidal khututi, meniru tulisan-tulisan yang indah. Hatta sehingga yasirul khattu al-hasanu, tulisan indah itu ya, tabiatan lahu, menjadi watak dia. Tabiatan lahu, menjadi watak baginya. Walaisa hada, ini tidaklah bigharibin fil insani, bukanlah yang aneh gitu ya pada diri manusia. Alladzi wahabahullahu, yang Allah berikan anugerah kepadanya, al-akla, akal, wal idroka, dan pengertian. Bahkan wala fil hayawani, tidak aneh pula ya, pada hewan al-wahsiyah, yang buas, pada hewan buas. Fa innahu, maka sesungguhnya ya yumkinu taghyiru khuluqihi, memungkinkan dirubah akhlaknya, dirubah wataknya, birriyadoti, dengan latihan, hatta sehingga yasta'nisu, dia menjadi lunak ya, menjadi jinak. Fa innahu, maka sungguhnya dia yumkinu, hatta yasta ala taro ya, ala taro al kalba, tidaklah engkau melihat bagaimana al kalba, anjing, yu'allamu, diajari,
lisoidi untuk berburu, wal hirosati dan untuk menjaga. Salisan yang ketiga. Walakin akan tetapi tahdibul ahlaki, pendidikan akhlak itu yaskulu akan menjadi berat alal muridi bagi seorang murid fil bidayati pada awalnya. Jadi segala sesuatu itu pasti sulit dulu. Dilatih, 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 maka akan menjadi mudah. Ya. Summa yatana amu bihi fin nihayah. Kemudian dia akan menikmatinya di akhirnya, pada akhirnya. Summa yatana amu bihi, kemudian dia akan menikmati dengan yang berat itu pinihaya di akhirnya. Kasobiyi, misalnya seorang bayi yuptomu anisadji, yang disapih dari payudara ibunya. Ya. Fayastadu bukauhu, maka bayi itu ketika awal disapi apa? Dia akan menangis keras. Menangis dengan keras dia nangisnya. Wayah zulu jasaduhu. Ya. Dan menjadi kurus badannya. Wayas paru launuhu, menjadi pucat warna kulitnya. Wayastadu nupuruhu anit to'ami, dan semakin dia tidak menyukai makanan alladzi yang yuqaddamu diberikan ilaihi kepadanya, badalan sebagai pengganti anil labani dari susu, air susu. Jadi ibaratnya itu latihannya ya kita belajar dari anak bayi, ya. Bayi bagaimana ketika disapi, awal disapi dia nangis dengan keras. Dia tidak mau makan makanan yang baru. Ya, keadaannya juga mungkin karena dia tidak minum, minum air susu, dia badannya jadi kurus, warna kulitnya pucat awalnya pasti. Ya. Di berat bagi seorang murid, bagi kita, kalian para santri, untuk belajar akhlak, karena harus berlatih. Walakin akan tetapi
walakinahu idza muni alabanu, apabila dilarang alabanu susu roksan, ya, dengan langsung, yauman ba'da yaumin, ya, hari demi hari, wa'aduma ta'abuhu bis sabri, lalu semakin payah bis sabri, untuk bersabar, dalam bersabar, wa ghalabahu al-ju'a, diliputi juga rasa lapar, tanawalat to'am, maka dia pun, ya, akan memakan makanan takallupan, dengan terpaksa. Karena sudah tidak lagi ada air susu, terus dibiarkan, mau nangis, mau ini, terus saja, kan badannya jadi lapar. Maka terpaksa dia memakan makanan yang ada di depannya, yang diberikan kepadanya. Summa yasiru tob'an. Nah, maka kemudian itu akan menjadi kebiasaan, menjadi watak. Summa yasiru tob'an. Falau roda ila sadji. Nah, selanjutnya, falau roda ila sadji lam yarji ilaihi. Seandainya disuruh kembali minum susu, ya, minum air susu ibu, lam yarji ilaihi, dia tidak akan mau meminumnya. Bayah juru asadju, maka dia pun akan tidak menyukai air susu. Wa yu'apul labanu, ya, dia akan menjauhi payudara dan tidak menyukai juga susunya. Wa ya'lapu ta'am, dan kemudian dia akan menggantinya, terbiasa dengan makanan penggantinya, yaitu makanan tadi. Wa kadalika, dan begitu juga ada batu, binatang, fil ibtidai, pada awal mulanya, tanpuru anisarji, tidak menyukai pelana, sudah tidak punya pelana, walijami warukubi, kekang besi, warukub, dan juga tidak mau dinaiki. Patuh malu ala dalika kohron bisalasili wal quyudi. Akan tetapi dia dipaksa untuk melakukan itu, ya, kohron bisalasili, untuk dengan rantai, wal quyudi, dan tali. Summa ta'nusubihi, maka dia akan menjadi jinak, bihai sutat tutroku fi maudi'iha, ya, sehingga apabila dia ditinggalkan, dibiarkan, ya,
pada tempatnya, fataqifu fihi, dan dia berada di situ, berdiri di situ, min ghairi qaidin wala silsilatin, tanpa diikat maupun dirantai. Jadi tidak, itulah harus dilatih dulu. Ya, kuda awalnya tidak suka pakai pelana, tidak suka ditaliin. Tapi karena udah dibiasakan, ya dia akan menjadi mau dan jinak. Bahkan tidak usah diikat lagi. Walil isyarati ila qabulil akhlaki, untuk menunjukkan ila qabulil akhlak, untuk menunjukkan kepada penerimaan akhlak, litagyiri, untuk merubah. Jadi menunjukkan bahwa akhlak itu dapat dirubah, gitu ya. Waroda al hadisu, maka disebutkan di dalam hadis, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal ilmu bitta'allumi, sesungguhnya ilmu itu didapat dengan at-ta'allum, dengan belajar. Innamal ilmu bitta'allumi, sesungguhnya ilmu didapat dengan belajar. Wa innamal hilmu, dan sesungguhnya kebijakan itu bittahallumi, didapat dengan sering berbuat bijaksana. Al ilmu bitta'allum, al hilmu bittahallum. Ilmu dengan belajar, sikap bijak dengan perbuatan membiasakan berbuat bijaksana. Wa may yataharra al khaira yu'tahu, barang siapa menghindari mencari kebaikan, yu'tahu, dia akan diberi kebaikan. Wa may yattaqi syarra, siapa yang menghindari kejahatan, yuqahu, dia pun akan dilindungi dari kejahatan itu. Qalal Busiri, berkata Imam Busiri rahimahullah, Qalal Busiri rahimahullah, wan nafsu katibli intuh milhu syabba ala hubbir radai wa in tabtimhu yan fatim. Kata beliau, wan nafsu, nafsu itu katibli, seperti bayi, intuh milhu syabba ala hubbir radha, jika kamu biarkan ia tetap suka menyusu. Wa in tabtimhu yan fatim, dan jika kamu lepas ia pun akan berhenti. Man li biraddi jimahin min gawayatiha kama yuraddu jima'ul khayli bil lujumi. Orang
yang dapat mengendalikan nafsu dari pembangkangannya, man li biraddi jimahin min gawayatiha kama yuraddu jimahul khaili bil lujumi. Seperti kuda liar yang dikendalikan dengan besi di mulutnya. Jadi nafsu itu ibarat bayi. Kalau dibiarkan, ya tetap sampai kapanpun dia akan selalu menyusu. Perlu disapih. Ya. Kalau ajaran Quran itu 2 tahun. Begitu juga bagaimana kuda, ya. Orang ya Pak dapat mengendalikan nafsu dari pembangkangannya. Seperti kuda liar yang dikendalikan dengan besi di mulutnya. Selanjutnya. Satu lagi lah. Wa ummahatu mahasinil akhlaki, induk sumber, ya, induknya akhlak itu wa ummahatu mahasinil akhlak, induk akhlak yang baik itu hiya al-fadailu al-arba'ah. Ada 4 keutamaan. Di induknya akhlak itu ada 4. Jadi bersumber dari 4 itu. Al-hikmatu, yaitu kebijakan, kebijaksanaan. Wal adlu, keadilan. Wasyaja'atu, keberanian. Wal iffatu, dan keluhuran budi. Jadi keutamaan akhlak itu, ya, yang akhlak yang baik itu adalah 4 keutamaan. Kebijakan, keadilan, keberanian, keluhuran budi. Al-hikmah, wal adlu, wasyaja'ah, wal iffah. Apa itu hikmah? Wal hikmatu, hikmah itu adalah hiya isobatul haqqi bil ilmi wal amali. Suatu kebenaran dengan ilmu dan amal. Wahia ra'sul akhlaqil hasanati. Ia adalah sumber akhlak yang baik. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberi al-hikmah, maka dia pun telah diberi kebaikan yang banyak. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Waruwiya an Ibni Abbas, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah memberikan keridhaan kepadanya, fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, walaqad ataina Luqmanal hikmata, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Luqman al-hikmah.
Qala, maka Ibnu Abbas berkata bahwa apa itu hikmah? Hiya al-aqlu wal fahmu wal fatonatu min ghairi nubuwatin. Hikmah itu adalah akal, al-fahmu pengertian, wal fatonatu dan kecerdasan min ghairi nubuwatin. Nah, selain kenabian. Itu hikmah. Ya. Wal adlu dan keadilan halatun lin nafsi wa quwwatun biha. Keadaan jiwa dan kekuatan. Biha dengannya tasusul godoba wasyahwata. Mengendalikan kemarahan dan syahwat. Tahmiluha ala muqtadol hikmati. Mengarahkannya secara bijaksana. Itulah keadilan. Wal adlu wasyaja'atu dan keberanian, yaitu kaunu quwwatil godobi, tunduknya kekuatan amarah, munqadatan lil akli, yang pada akal. Kaunu quwwatil godobi munqadatan lil akli, tunduknya ke amarah, kekuatan amarah pada akal. Fi iqdamiha wa ihjamiha, dalam bertindak ataupun ketika berhenti. Itu keberanian. Jadi keberanian itu tunduknya kekuatan amarah pada akal. Jadi kalau orang berani itu, ya pasti dia akan senantiasa mempertimbangkan pikiran akalnya. Wal ifatu dan keluhuran budi, ta'addubu quwwati syahwati, terdidiknya kekuatan syahwat, bita'dibil akli wasyar'i, dengan pendidikan akal dan syara. Yaitu dengan syara itu adalah dengan syariat. Syariat itu adalah perintah agama. Ya. Nah inilah kita pahami 4 hal. Yang ini kata Nabi menjadi satu keutamaan. Keutamaan daripada induknya akhlak itu bersumber dari ini. Hikmah, ya, yaitu hikmah, adal, asyaja'ah wal iffah. Al-hikmah. Ya. Nah itu mudah-mudahan kita sampai nomor 4 dulu. Mudah-mudahan Allah memberikan anugerah keilmuan bagi kita semua, sehingga kita bisa paham dan juga nanti bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Jadi sekarang itu ya sudah harus paham dulu ya apa itu akhlak.
Tadi sudah disebutkan bagaimana akhlak menurut Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan Allah memberikan karunia ilmu yang bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.